Nah, ini kontrol masyarakat yang sangat diperlukan ya. Kontrol masyarakat di sini dapat diganti dengan kontrol mahasiswa terhadap Poltekkes ya. Jadi dari proses perencanaannya, kemudian implementasi ke pelaksanaan ya, ke pelaksanaan belanja dan sebagainya. Kemudian dibuatlah laporan pertanggungjawabannya, outputnya. Ini teknis, fisik administrasi itu harus tetap ada. Kemudian adanya evaluasi penilaian kinerja daripada anggaran tersebut ya. Nah, sebagai contoh Sipen Simaru di Poltekkes ya dilaksanakan dengan memperhatikan 5 proses transparansi ya, dari proses anggaran itu melibatkan peran aktif jurusan untuk memperhatikan kuota ya, daya tampung dari anggaran yang tersedia, kemudian baru dirapatkan untuk diverifikasi di direktorat sebagai bahan penyusunan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian dibahas biaya apa saja yang boleh dipungut oleh masing-masing jurusan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Kemudian penentuan kelulusan terhadap yang ditetapkan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Nah, ini juga hasil kegiatan ini dilaporkan ya dan dipertanggungjawabkan pada Kepala Badan PPSDM Kesehatan di ini di apa di Jakarta. Kemudian nanti diperiksa lagi oleh Irjen ya, Irjen Kemenkes di Badan Keuangan atau BPK-nya ya. Kemudian dalam bentuk yang paling sederhana, keterlibatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacukan pada keterbukaan dan kejujuran. Ya, untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk melanjutkan pertanggungjawaban pada masa kini dan masa mendatang. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan 5 proses tadi transparansi tersebut dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, atau institusi. Jadi sebagai mahasiswa, kalian juga harus bisa nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja tadi dengan orang tua, ya, dengan orang tua kita berencana untuk membeli laptop, lalu kita ajukan kepada orang tua ya untuk membeli laptop, rencananya seharga misalnya 7 juta. Nah, seharga 7 juta. Lalu kita kan ngomong tuh, walaupun tidak tertulis dalam bentuk proposal, kita ngomong. Nah, kemudian nanti dipertanggungjawabkan, ini loh barangnya udah, nah ini kwitansinya memang harganya 7 juta gitu kan. Kwitansinya, ada pelaporannya, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, dievaluasi dari kepemilikan daripada laptop tersebut. Nah ya, oh ya, untuk belajar hari-hari ibunya atau bapaknya lihat kamu belajar apa, kamu lihat searching apa, kamu lagi ngetik apa. Nah, itu salah satu bentuk dari evaluasi. Nah, pertanggungjawaban kalian sebagai individu ya di masyarakat ya, dalam hal ini di keluarga. Nah, bisa juga kalau di kelas misalnya, merencanakan bahwa nanti untuk fotokopi bahan praktek, nah gitu kan, apa namanya, uangnya sekian ribu. Nah, lalu dikumpulkan juga ada pertanggungjawabannya. Ini loh kwitansinya sudah di kopi sebanyak berapa eksemplar, misalnya seperti. Kemudian nanti bisa dievaluasi, ini bahan praktek ini dipakai nggak sih waktu praktek, oh ternyata nggak dipakai, ya udahlah nanti buat dosa-dosa nggak usah dikopi, misalnya seperti itu. Atau oh sangat membantu sekali gitu ya, bahan praktek ini bisa membaca sebelum turun ke lapangan, sebelum turun ke laboratorium. Nah ya, itu mengevaluasi ya nih mahasiswa ya. Yang kemudian yang selanjutnya, selain transparansi, ada kewajaran atau fairness. Ya, fairness atau kewajaran. Fairness ditunjukkan pada pencegahan terjadinya manipulasi pada anggaran, baik dalam bentuk markup maupun
ketidakwajaran lainnya. Markup itu pengambilan, diambil. Nah, misalnya 10.000 diambil 3.000, nah itu markup ya. Diambil 3.000 tapi dilaporkan tetap 10.000 ya, tetap 10.000. Nah, ini di markup. Nanti fotokopian harganya 7.500, tetapi kok dimintanya 10.000. Nah, ya itu namanya di markup, diambil ya. Nah, 5 langkah penegakan prinsip fairness ya, atau kewajaran, wajar nggak nih gitu ya. Yang pertama adalah komprehensif dan disiplin. Jadi mempertimbangkan keseluruhan aspek. Jadi berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Oh, misalnya tadi saya pergi fotokopi, tadi nariknya 10.000 satu orang gitu ya. Ternyata hasil fotokopinya 9.000. Nah, ini ada 1.000 nih. 1.000 kali sekian kelas. Misalnya kalian berapa 38 atau 48. Nah, itu dikali. Wah, besar juga nih ternyata. Nah, ya. Oh, apa namanya tadi, karena kami bertiga, kami membeli es, udah jam makan siang, jadi kami beli makan karena lapar. Nah, misalnya gitu. Nah, ini adanya disiplin ya, komprehensif. Jadi ada pembebanan tugas kepada seseorang. Nah, tetapi kita juga harus ada timbal baliknya. Kasihan lah dia juga kan perginya pakai bensin gitu ya, panas-panas lagi, biarlah dia beli minum. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi ada fleksibilitas ya, adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Jadi fleksibel, tadi mengambil uang tadi 1.000 per orangnya. Nah, itu untuk beli bensin, untuk beli minum, untuk beli makan gitu kan, hari panas-panas. Nah, itu kita juga ada fleksibilitas ya. Jadi tidak hanya saklek, oh harus kembalikan gitu. Mungkin 48 atau 38.000 itu kebanyakan ya, dipakai hanya separuh, hanya 30.000 buat berdua, buat bensin, buat minum, buat makan. Nah, ini sisanya nih ada, lalu dikembalikan. Nah, ya, daripada nanti semua pergi ke fotokopi ya, semuanya pergi ke fotokopi, kemudian fotokopinya kebanyakan, bingung dan sebagainya. Ini ya, untuk ke efisiensi dan efektivitas. Berarti kalau semuanya pergi, berapa motor yang mengeluarkan bensin gitu kan? Nah, kalau ini kan pergi berdua, hanya satu motor yang mengeluarkan bensin. Nah, gitu loh kira-kira ya. Kemudian terprediksi. Jadi ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money ya, dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Nah, ini ya iyalah, misalnya kita tadi contohkan pergi yang fotokopi, jangan sampai defisit. Jadi bisa diprediksi uangnya untuk fotokopi sekian, sisanya itu ada sisa bisa ditaruh di kas. Sebelum ditaruh di kas ada dipakai tadi untuk beli bensin, untuk minum dan makan ya. Jadi tadi anggaran untuk fotokopi itu terprediksi. Nah, jadi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran tadi, fairness ya, dalam proses perencanaan pembangunan misalnya. Nah, ini saya contohkan tadi kan fotokopi ya. Jadi ada prinsip kewajaran, wajarlah gitu kan, diambil sekian ribu untuk tadi bensin dan sebagainya. Oke ya. Kemudian adanya kejujuran. Nah, ini jadi dari mahasiswa juga dituntut kejujuran. Tadi kan uangnya lebih 1.000. Nah, tadi uangnya lebih 1.000. Kami pakai untuk bensin, kami pakai untuk beli minum dan makan. Nah, ini kembaliannya segini. Nah, itu ada kejujuran. Ada kejujuran, keterbukaan. Ya. Nah, jadi adanya perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang tidak disengaja tadi, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Jadi kejujuran pada pokok dari prinsip ya. Kejujuran itu bagian dari pokok prinsip dari fairness atau kewajaran tadi
ya. Wajarlah dia pakai segitu. Tapi tadi harus jujur, ya. Jangan bilangnya beli bensin, beli makan dan minum, tetapi ternyata ada beli yang lain yang ditutupi. Nah, ini ya. Jadi tetap harus ada kejujuran. Kemudian informatif, diinfokan ke seluruh kelas, ya. Jadi kewajaran itu termaklumi oleh seluruh kelas, ya. Oh iyalah, maklum lah, hari panas beli minum dan makan, ya gitu ya. Jadi jadi ada sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Jadi ya, untuk sebagai dasar penilaian kinerja tadi, adanya kejujuran dan proses pengambilan keputusan, ya. Sifatnya informatif, ciri khas dari kejujuran. Nah, gitu ya. Ciri khas dari kejujuran informatif, mengemukakan semua apa-apa yang telah dilakukan dalam pengambilan keputusan, ya. Mengambil keputusan untuk tadi membelanjakan di luar dari yang direncanakan. Nah, ini ada contohnya. Contohnya tadi tetap ke si Penmaru. Nah, ya ke si Penmaru. Nah, ya. Jadi dilakukan verifikasi oleh direktorat seleksi sesuai kriteria, penentuan kuota mahasiswa baru yang diterima sesuai ketentuan. Tetapi bila mendaftar menurun pada saat daftar ulang atau tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan, akan dirapatkan kembali untuk mengisi kuota yang belum terpenuhi dengan jalur lain, ya, misalnya gelombang kedua dan sebagainya. Nah, kuota yang belum tercapai diisi dengan pemanggilan calon mahasiswa cadangan yang sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Nah, ini ya. Jadi prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah praktek ketidakwajaran atau penyimpangan dalam segala level kehidupan, ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi untuk mencegah ketidakwajaran. Jadi kewajaran yang itu dimunculkan untuk mencegah ketidakwajaran atau penyimpangan, ya, sehingga dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan seperti tadi penganggaran, perkuliahan, sistem belajar. Nah, jadi nanti untuk kedepannya, misalnya tadi kita contohkan fotokopi, ya. Untuk kedepannya kalau fotokopi, ya, ancar-ancarnya sekitar tadi tetap 10.000 supaya nanti kawan yang pergi nanti ada untuk uang bensinnya, uang makan minumnya gitu. Jadi untuk penganggaran nih, ya, penganggaran selanjutnya. Kemudian kebijakan anti korupsi. Jadi kebijakan anti korupsi ini mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Jadi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, tapi bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, atau undang-undang anti monopoli. Ya, jadi dapat memudahkan masyarakat mengetahui itu, sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Nah, ya, kalau di kelas, ya, oleh pejabat di kelas gitu, ketua kelas, PJ dan sebagainya gitu, ya. Nah, ini ada 4 aspek kebijakan anti korupsi. Apa saja aspeknya, ya? Jadi ada pelaksanaan itu ada pembuat kebijakannya juga. Yang membuat apa, harus ada isinya. Kemudian ada kulturnya. Jadi 4 aspek, ada isi, pembuat, pelaksana, ya, kemudian ada kultur. Mulai dari kultur juga masalah, ya, atau dari pelaksana. Nah, ini yang kenapa dimerahin pelaksana. Di pelaksana inilah yang dapat berpotensi untuk terjadinya korupsi, ya. Nanti dibahas.